Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ika Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian akhir saya yang berjudul Perancangan Ilustrasi Label Kemasan Kedai Vams. Di sini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada dosen-dosen yang telah hadir selaku dosen pembimbing saya, penguji 1 dan penguji 2. Minat yang saya miliki dalam desain grafis yaitu ilustrasi digital. Contoh salah satunya flat illustration. Dikarenakan gambarnya yang menggunakan elemen minimalis dan mengesampingkan setiap warna yang kompleks, gradasi, highlight, dan efek gelap lainnya. Selain itu, tipografi memainkan peran penting dalam flat design. Selain minat saya pada ilustrasi, saya juga mempunyai minat di bidang videografi dan motion graphic. Software yang saya gunakan dalam desain grafis, saya menggunakan software CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Adobe Photoshop. Berikut beberapa contoh karya saya yang pernah saya buat. Alasan saya mengangkat topik ini dilatar belakangi di era sekarang ini merintis usaha kecil menengah atau UMKM biasanya menggunakan sistem online untuk memasarkan produk-produk yang mereka produksi. Pemasaran secara online adalah salah satu cara yang ampuh untuk menjangkau konsumen yang ada dimanapun. Sistem online UMKM bisa memperluas jangkauannya. Manajemen bisnis online yang digunakan oleh pelaku UMKM menjadi faktor penting sukses tidaknya pemasaran yang mereka lakukan. Bisnis online yang baik adalah memiliki manajemen yang bagus dan teratur. Namun tidak hanya itu, peran desain sangatlah penting untuk memasarkan produk yang dijual. Selain itu, suatu UMKM atau produk yang baik di era digital seperti sekarang ini, di mana situasi persaingan dalam pasar semakin tajam. Estetika dapat berfungsi sebagai suatu perangkap emosional yang sangat ampuh untuk menarik perhatian para pembeli atau konsumen. Daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya, karena kemasan merupakan pemicu utama yang langsung berhadapan dengan konsumen. Oleh karena itu, kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon yang baik dan positif, yaitu dengan membeli produknya. Desain kemasan harus disesuaikan dengan target pasar yang akan dibidik. Setiap kelas konsumen memiliki karakteristik sendiri, mulai dari bentuk, warna, garis, logo, ilustrasi, maupun huruf serta tata letak desain akan berbeda di setiap kelas konsumennya. Desain kemasan yang baik dari sebuah produk harus dapat tersampaikan dan dimengerti konsumen hanya melalui visual desain tersebut. Promosi yang efektif yang dilakukan adalah yang berhasil menarik minat dan perhatian masyarakat. Dalam hal ini, ilustrasi memegang peranan yang penting sebagai sarana promosi. Sebab ilustrasi akan bisa menjadikan promosi lebih menarik, atraktif, dan interaktif. Profil singkat objek perancangan. Nama, Kedai Vams, tahun berdiri 2018, alamat Ngabahan 5, RT 7, RW 12, Sumberadi, Melati, Sleman. Pemilik Ibu Rasia. Sebuah kedai sederhana di desa yang awalnya buka adalah sebuah angkringan yang menjual nasi kucing atau nasi dan lauk porsi sedikit, gorengan, sate usus, sate keong, wedang jahe, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan, pemilik merasa konsumennya berkurang karena menunya hanya itu-itu saja. Kemudian, pemilik warung berinovasi dengan menu baru, yaitu nasi goreng, bakmi goreng, bakmi rebus, dan ayam geprek. Hasilnya, omset pendapatan angkringan tersebut meningkat. Kemudian pemilik warung membuat nama warung angkringannya menjadi Kedai Vams.
Berdasarkan profil objek, saya menentukan target audiens, yaitu melihat dari segi geografisnya. Perancangan ilustrasi ini ditujukan untuk pelanggan yang berumur 15-40 tahun, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, pekerjaan, pelajar, wira swasta, karyawan, ibu rumah tangga, tingkat pendidikan SMP sampai perguruan tinggi, gaya hidup, orang yang suka nongkrong. Paper lunchbox untuk makanan kering seperti ayam geprek, nasi goreng, bakmi goreng, dan kue tiaw goreng. Menggunakan paper box karena berbentuk kotak, sehingga kemasan dengan bentuk ini sangat cocok sebagai wadah sekaligus menyantap makanan tidak berkuah. Desain label meliputi tipografi yang berisi logo dan slogan. Logo kedai Vams menggunakan font Signatra Demo sebagai font untuk logo dikarenakan font tersebut memiliki karakteristik yang modern, menarik untuk diaplikasikan menjadi logo kedai Vams. Disukai anak muda, dan logo ini sudah digunakan sejak angkringan dibuka. Slogan menggunakan custom graffiti font sebagai font untuk slogan. Dikarenakan font ini memiliki karakteristik playful, soft, kartun, anak muda, dan font untuk slogan ini sudah digunakan sebelumnya. Paper cup untuk minuman panas, maka paper cup sangat cocok sebagai wadahnya, sehingga minuman tidak mudah tumpah dan bentuknya yang seperti gelas memudahkan saat digenggam. Kemudian plastik cup digunakan sebagai wadah minuman dingin. Kemudian paper ring. Untuk paper bowl dipakai sebagai label penahan panas. Paper box sebagai label sekaligus pengunci. Pembungkus nasi kucing berfungsi sebagai pengikat bungkusnya. Kemudian kita masuk ke ilustrasi. Yang dipilih menjadi maskot untuk di ilustrasi nanti adalah hewan kucing. Karena nasi angkringan identik dengan nasi kucing. Alasannya yaitu porsi nasinya yang sedikit, maka masyarakat luas apalagi di kota Yogyakarta sangat familiar dengan kata nasi kucing. Diusung menggunakan gaya desain ilustrasi graffiti street art. Selain itu, angkringan juga terkenal akan caret atau tekonya, alat masak air untuk wedang jahe, dan jenis lauk yang dijual juga sederhana, seperti tempe, tahu, sate usus, sate telur, dan lainnya. Ilustrasi akan dipublikasikan untuk kemasan kedai Vams. Kedai Vams merupakan sebuah angkringan yang seiring berjalannya waktu menjadi sebuah kedai. Diambil dari street food, diusung dengan gaya desain anak muda yang modern, maka dari itu dipilih konsep graffiti street art. Kemasan akan dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan dikemas dengan ilustrasi graffiti yang menarik. Warna-warna yang digunakan pada perancangan ini adalah warna-warna cerah yang sering diperlihatkan pada seni graffiti yang memiliki kesan senang. Warna yang menarik, sehingga akan memberikan efek yang mencolok, berkarakter, dan atraktif pada tampilan label. Selain itu, warna yang akan digunakan diharapkan sesuai dengan target pasar pada kedai Vams, yaitu anak muda dan keluarga. Kita lanjutkan ke bab 4, yaitu proses desain. Di dalam proses desain terdapat referensi desain, rough design, alternatif desain, alternatif warna, final design,
dan aplikasi desain. Di dalam rough design terdapat 3 macam alternatif rough design. Kemudian yang saya pilih adalah alternatif nomor 2. Kemudian masuk ke alternatif desain. Dalam alternatif desain, saya membuat 3 alternatif. Yang saya pilih adalah alternatif nomor 3. Kemudian di dalam alternatif warna terdapat 5 macam alternatif warna. Kemudian yang saya pilih adalah alternatif warna nomor 2. Kemudian masuk ke final design. Lalu di dalam aplikasi desain saya membuat 5 pengaplikasian desain untuk digunakan pada kemasan kedai Vans. Manfaat dari perancangan ini, yang pertama, mempromosikan kedai Vans ke masyarakat luas. Yang kedua, membantu daya tarik pembeli. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dari kedai Vans. Yang keempat, media promosi yang baik, antara lain dengan desain ilustrasi yang menarik pada kemasannya, sehingga menumbuhkan minat konsumen. Demikian presentasi penyajian akhir dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.